Selamat pagi teman-temanku sekalian, apa kabar? Saya harap kalian sehat selalu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Veronica Arsitas Intan, saya biasa dipanggil Intan. Saya mahasiswa Universitas Flores, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang saya berada di semester 6. Baik teman-temanku sekalian, pada video kali ini saya akan menayangkan video pembelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan teks deskripsi untuk memenuhi mata kuliah micro teaching. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Kabar baik. Puji Tuhan. Baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Minggu lalu Ibu sempat memberitahukan kepada anak-anak sekalian bahwa kita minggu ini akan mempelajari tentang teks deskripsi. Jadi sebelum Ibu melanjutkan materi-materi inti, nanti Ibu akan memberikan kalian permainan. Jadi sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, kita harus mengawalinya dengan doa untuk mengucap syukur bahwa kita masih bisa bernafas dan masih bisa berada dalam tempat ini. Saya minta satu orang untuk mengantar kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Minggu lalu Ibu sempat menyinggung sedikit tentang teks deskripsi. Tolong satu orang dulu tempelkan ini ke papan tulis. Saya minta bantuan satu orang dulu. Baik anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini tentang teks deskripsi. Sebelum kita melaju ke materi inti, kita harus memperhatikan kompetensi dasar dan indikator. Jadi kompetensi dasar di sini adalah menentukan isi teks deskripsi, objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional dan lain-lain yang kalian dengar dan yang kalian baca. Jadi indikator yang pertama adalah memetakan isi teks deskripsi, baik itu topik dan bagian-bagiannya. Yang kedua, menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Dilihat dari kompetensi dasar dan indikator, nanti kita akan mempelajari bagian-bagian dari teks deskripsi. Baik anak-anak sekalian, sebelum Ibu menjelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi, Ibu akan memberi kalian permainan. Saya harap anak-anak sekalian bisa fokus, bisa memperhatikan yang Ibu jelaskan supaya kalian bisa tahu apa itu teks deskripsi dari apa yang Ibu jelaskan dari permainan ini. Anak-anakku sekalian, saya harap kalian bisa memperhatikan yang Ibu akan gambarkan di papan tulis supaya kalian bisa tahu, oh gambar yang Ibu kasih ini seperti ini. Jadi kalian bisa mengerti apa itu teks deskripsi. Baik anak-anakku sekalian, saya harap kalian bisa melihat gambar ini dengan baik. Coba amati gambar ini dengan baik. Kira-kira objek yang kalian amati itu namanya apa? Bola, Ibu. Oh iya, bola, benar sekali. Objek yang Ibu gambarkan adalah bola. Nah, jika kalian amati lebih rinci lagi, ini objeknya namanya bola. Jadi bola itu kira-kira warnanya apa? Putih. Berbentuk bulat. Iya, berbentuk bulat. Terima kasih. Jadi, kira-kira hal lain yang kamu lihat tadi gambar tersebut itu apa? Itu gunanya untuk apa? Untuk main. Melempar, Ibu. Ya? Melempar. Melempar. Iya. Ya, bola juga bisa untuk melempar seseorang, melempar setan ya. Ini permainan yang kedua. Saya minta satu orang untuk maju. Perkenalkan dulu kepada teman-teman, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ini siapa, dari mana. Gitu. Baik, nama saya Yusuf Sendal, saya dari Mateliso. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yosef Senda. Jika tadinya ibu hanya menggambarkan benda yang akan kalian amati, maka sekarang ibu akan memberikan benda ini kepada siapa? Yosef Senda. Jadi Yosef Senda ini sebagai objek ya, objek yang akan kalian amati. Coba Yosan tanyakan ke teman-teman, kira-kira benda yang Yosan pegang itu apa? Coba tanyakan seperti yang dijelaskan di papan tulis tadi. Baik teman-teman, kira-kira yang teman-teman lihat di saya pegang ini pada nama benda ini apa? Sisir. Warnanya? Warna hijau. Kira-kira benda ini kegunaannya untuk apa? Sisir. Ya, ini nama sisir ya. Nah, warnanya hijau, kegunaannya untuk merapikan rambut ya. Kalau orang yang rambut keriting itu susah disisir ya. Nah, baik, terima kasih. Cukup sampai di situ saja Yosan. Setidaknya teman-teman sudah tahu bahwa benda yang kamu pegang ini adalah sisir, bentuknya seperti itu dan gunanya adalah untuk menyisir rambut. Saya kira dari contoh-contoh yang ibu kasih, dari penjelasan yang ibu kasih, baik di papan tulis maupun ibu kasih secara langsung dia punya benda-benda, saya kira teman-teman sudah memahami apa itu teks deskripsi. Bagaimana adik-adik sekalian bisa mengerti? Bisa. Coba satu orang jelaskan apa itu teks deskripsi yang diamati dari benda yang ibu kasih tadi. Ya, silakan satu orang, silakan Alizamun. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya itu disampaikan dengan cara menggambarkan dengan secara jelas objek, tempat, peristiwa. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Baik, terima kasih. Jawaban yang kalian jawab itu semuanya benar. Jadi ibu akan meluruskan lagi apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berupa kalimat yang menggambarkan sesuatu tertentu seperti benda, orang, tempat sesuai objek yang sebenarnya. Baik, adik-adikku sekalian, dilihat dari pengertian teks deskripsi, jadi ibu akan memberikan satu contoh supaya kalian juga bisa mengerti, ilmunya bisa leluasa ya. Ibu memberikan contoh. Benda itu bentuknya persegi panjang, warnanya putih. Gunanya itu untuk menuliskan sesuatu. Bisa juga ketika kita menulis di benda tersebut, kita bisa menghapusnya. Kira-kira kalimat yang ibu kasih dalam pemikiran kalian, benda itu kira-kira apa? Saya. Silakan satu-satu, silakan apa? Papan tulis. Papan tulis. Benar sekali, tepuk tangan dulu kembali. Ini ada satu lagi contoh, mendeskripsikan tentang orang. Dia itu rambutnya panjang sekali. Dia itu tidak tinggi, hitam manis. Kira-kira dari kalimat yang ibu kasih, kalian tahu siapakah dia? Ibu. Terinci. Baru mata. Coba berdiri. Bagus. Kira-kira ibu deskripsikan itu benar atau tidak? Benar. Terima kasih. Terinci baru mata, silakan duduk. Ibu akan menjelaskan isi dari teks deskripsi. Isi dari teks deskripsi itu biasanya berisi tentang gambaran nyata objek yang kita amati. Jadi yang kita amati itu sesuai kenyataan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adalah jelaskan papan tulis bentuknya seperti itu, warnanya putih. Jadi mendeskripsikan tentang terinci juga rambutnya panjang. Jadi benar ya, memang terinci itu rambutnya panjang. Jika kita belajar tentang paragraf berdasarkan tujuannya, ada lima yang kita kenal. Antara lain yang pertama itu deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Dari kelima jenis ini kita akan mempelajari semuanya. Tetapi sekarang ini kita hanya belajar tentang teks deskripsi. Jadi fokusnya kita pada hari ini adalah tentang teks deskripsi. Selanjutnya ibu akan menjelaskan ciri dari teks deskripsi, ciri-ciri umum dari teks deskripsi. Yang pertama itu berupa penggambaran makhluk hidup, baik itu manusia maupun binatang. Saya tadi sudah jelaskan manusia, jadi saya mendeskripsikan tentang terinci. Terinci itu rambutnya panjang. Jadi ketika kalian melihat terinci, apa yang ibu deskripsikan sesuai dengan yang kalian lihat. Jadi objek yang kita deskripsikan itu sesuai kenyataan. Begitu juga binatang.
binatang. Ketika ibu mendeskripsikan kucing begini, ketika ibu mendeskripsikan dalam bentuk kalimat, kalian juga bisa tahu bahwa ini yang ibu deskripsikan ini adalah kucing. Ciri yang kedua itu berkaitan dengan indera kita. Yang pertama itu adalah mata, penglihatan. Penglihatan itu ada hubungannya dengan apa? Mata. Jadi ketika kita melihat sesuatu, objek yang kita amati melalui mata kita. Jadi kita bisa tahu, oh, objek yang saya amati seperti itu. Misalnya saya melihat jam dinding itu. Jadi bentuknya bulat, di dalamnya ada angka-angka dengan jarum-jarum, berarti yang saya amati itu adalah jam dinding seperti yang saya lihat. Dan yang kedua itu adalah penciuman. Penciuman itu ada hubungannya dengan apa? Hidung. Penciuman itu ada hubungannya dengan hidung. Jadi misalnya mama kalian atau kakak kalian atau adik kalian sedang memasak di dapur, jadi kalian itu santai-santai saja di ruangan tamu. Jadi kalian itu bisa mencium aroma dari masakan ibu, masakan kakak, masakan adik kalian. Ya, kalian bisa mendeskripsikan dari situ, mendeskripsikan dari aroma yang kalian cium. Oh, ibu sedang memasak, ibu sedang menggoreng ikan, ibu sedang memasak nasi kuning. Jadi yang ketiga itu pengecap. Pengecap itu ada hubungannya dengan apa, anak-anak? Lidah. Rasa ya. Contohnya begini, ketika kalian makan bakso, siapa yang suka makan bakso? Saya, Ibu. Ya. Semuanya pasti suka ya makan bakso karena bakso itu enak, lezat. Jadi ciri umum dari teks deskripsi yang ketiga itu adalah pengecap yang ada hubungannya dengan lidah. Jadi kita bisa merasakan. Yang keempat itu peraba. Peraba itu ada hubungannya dengan apa? Kalian kalau raba itu pakai apa? Tangan Ibu. Tangan ibu. Kulit. Ya, kulit. Peraba itu ada hubungannya dengan kulit. Misalnya saya memegang ini ya, meraba lani ya. Meraba begini. Oh, jadi saya tahu ini lani karena hidungnya mancung. Ketika saya meraba terince, saya memegang hidungnya terince, jadi saya tahu oh ini terince karena hidungnya pesek, begitu ya. Yang terakhir itu adalah pendengaran. Pendengaran itu ada hubungannya dengan apa? Telinga. Betul sekali, dengan telinga. Misalnya ada informasi tentang kebakaran, kalian hanya mendengarkan. Oh, berarti kalian bisa mendeskripsikan kebakaran itu pasti terjadi karena begini-begini, karena kompor meledak, gas meledak. Yang berikut adalah tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi itu yang pertama adalah memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Seperti yang Ibu kasih tahu contoh tadi, seperti objeknya itu papan tulis, jadi bentuknya itu persegi panjang, warnanya putih. Jadi tujuan dari teks deskripsi itu adalah memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin. Yang kedua itu mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, orang tertentu. Mempromosikan misalnya Danau Kelimutu keluar kota, misalnya kalian bisa mempromosikan Danau Kelimutu itu seperti apa. Dia ada danau yang ada tiga warna, warnanya bisa berganti-ganti sesuai musimnya. Ciri-ciri dari teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan kata-kata khusus. Kata-kata khusus itu seperti contohnya warna, itu kan khusus. Jadi umumnya itu warna itu apa? Banyak toh. Ada warna merah, warna kuning. Yang kedua itu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut pada siapa saja. Yang berikut itu menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Ibu akan menjelaskan. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Misalnya, kata indah. Satu orang bisa memberikan contoh kata indah itu gebelannya apa? Cantik, mempesona, menakjubkan, menarik. Itu merupakan sinonim dengan emosi yang kuat. Jadi ketika kalian
mendengarkan kata sinonim dengan yang kuat itu, kalian jangan berpikir bahwa dengan emosi yang kuat itu adalah ketika kalian menggunakan emosi-emosi kalian hanya untuk berkelahi, bukan ya. Menggambarkan majas untuk melukiskan secara konkret. Seperti pada kalimat begini, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Dari kata-kata tersebut, kira-kira majas yang terdapat dalam kalimat tersebut itu majas apa? Ketika ada kata seperti, berarti itu menggunakan majas perbandingan. Baik, contoh yang berikut. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Dari kalimat yang kalian dengar itu, kira-kira itu menggunakan majas apa? Personifikasi. Yang berikut, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsi. Ada yang belum paham? Yang di belakang saudara yang dua orang, ada yang belum paham? Sudah. Saya rasa kalian sudah paham semua ya, karena banyak sekali yang ibu berikan contoh. Baik anak-anakku sekalian, supaya kalian bisa mengingat lagi apa yang ibu jelaskan, ibu akan menjelaskan lagi ya, supaya kalian tetap ingat apa yang kita pelajari hari ini. Pengertian deskripsi itu teks yang berupa kalimat yang menggambarkan sesuatu tertentu seperti benda, orang, tempat sesuai objek yang sebenarnya. Yang kedua, isi dari teks deskripsi, gambaran nyata objek yang kita amati atau yang kita lihat. Ciri-ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Yang kedua itu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat itu seperti kata indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi yang kuat, yaitu elok, temai. Jadi ini adalah kesimpulan dari materi-materi yang ibu jelaskan. Baik, supaya kalian bisa tetap mengingat materi-materi yang ibu jelaskan, ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugas yang ibu kasih itu adalah mendeskripsikan tentang orang. Di situ ada pertanyaan toh? Iya, Bu. Berapa nomor? 9. Jadi tugas yang akan kalian kerjakan itu ada 9 nomor. Dari 9 nomor itu silakan kerja baik-baik, silakan jawab baik-baik, karena itu menjadikan nilai tugas akhir kalian. Saya harap tugas ini kerjakan baik-baik ya. Materi kita pada hari ini sampai di sini saja ya. Saya harap tugas itu kerjakan baik-baik dan kumpul minggu depan di ketua kelas. Minggu depan silakan kumpul di Yosan, dan Yosan tolong taruh di meja ibu ya. Terima kasih. Dan materi kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian sudah bekerja sama dengan baik. Ibu harap kalian itu harus mengikuti pelajaran dengan baik ya. Karena itu menjadi ilmu dan masa depan untuk kalian itu bisa berguna. Ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak dan selamat siang. Selamat siang.